Halo, halo. Denganmu, jatuh cinta adalah patah hati paling sengaja by Wiranagara. Jadi karena mungkin kurang lebih sebulan yang lalu aku udah ngebahas, udah bukan ngebahas sih, tapi ngebaca. Kalau ngebahas kan ngasih tahu ke orang lain gitu kan. Ini ngebaca bukunya Wira yang Dysphoria Inertia, terus kayak kurang puas rasanya gitu kalau belum baca yang distilasi alkena. Jadi baru tadi siang banget tuh beli, jadi belum selesai, masih sekitar 80 halaman yang udah aku baca. Dan sekarang terinspirasi dari buku ini aku pengen ngebahas tentang patah hati anjas, bukan? Oke, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-28 dari tanggal 21 Maret 2021. Sekarang hampir jam 2, tepatnya jam 1:49 di sini. Kamu-kamu yang ngedengerin ini gimana kabarnya? Kayaknya udah sekitar 10 harian ya aku terakhir ngupload yang episode 27 ya, maafin karena baru banget dapat kerja dan baru juga mulai menyesuaikan beradaptasi dengan kerjaan. Jadi sehabis pulang kerja harus langsung tidur, nggak bisa malam-malam karena ya di kerjaan udah capek banget mulai pagi sampai malam, pagi malam, pagi malam. Jadi ya mumpung ada libur, jadinya aku putusin buat nge-podcast aja lah gitu, biar channelnya juga nggak mati-mati banget, biar nggak sepi gitu kan. Oke, balik lagi ke pembahasan. Tadi aku pengen ngebahas tentang patah hati karena di beberapa halaman yang udah aku baca, Wira itu ngebahas tentang masa lalu yang sebenarnya belum benar-benar dia lupakan di masa ini. Jadi patah hati di masa lalu itu masih dia bawa di buku yang distilasi alkena ini. Aduh, namanya susah banget. Maksudnya karena ungkapan dari sains gitu, jadi susah banget buat diingat. Maklum lah, saya bukan orang yang pintar gitu kan. Kalau ngebahas tentang patah hati itu sendiri ya mungkin buat pendengar-pendengar yang udah ngedengerin dari jauh, dari episode awal-awal tuh aku sering banget ngenotis atau ngebahas tentang patah hati ya, namanya juga kehidupan manusia gitu. Pasti kalau sedang menjalin hubungan, betapapun bahagianya hubungan itu, entah kita atau semesta yang memisahkan, pasti ada yang namanya perpisahan itu kan, dan pasti patah hati itu bakal terjadi. Ya bisa jadi juga buat mendewasakan, bisa jadi juga buat mengajari kita sebagai manusia ini gimana sih rasanya patah hati. Karena kalau kita nggak jatuh cinta, kita nggak mungkin patah hati gitu ya. Anjas, bahasanya tinggi banget. Enggak. Apa ya, yang pertama kita bahas gini aja deh. Kenapa sih kok patah hati itu bisa tercipta gitu kan? Menurut sepengetahuanku dan sepengalamanku, jadi patah hati itu bisa tercipta karena ya kita menaruh rasa aja gitu ke orang-orang. Kayak nggak mungkin kan patah hati itu bisa tercipta kalau kamu nggak menaruh perasaan yang berlebih kepada seseorang gitu. Kayak oke, kalau sebagai teman kita bisa patah hati, tapi patah hatinya bukan patah hati kayak yang sakit banget sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kemana-mana males, bahkan buat bangun dari kasur, dari ranjang aja males gitu kan. Patah hati karena ditinggal teman atau ditinggal temen yang udah lama banget sama kita, sahabat lah anggap gitu kan. Itu ya kita masih tetap sih bisa bisa makan, bisa tidur dengan nyaman. Cuman patah hatinya itu lebih ke kenapa sih kok dia tega ninggalin aku gitu kan, padahal kita udah berteman dari lama. Tapi kalau patah hati ke seseorang yang kita anggap spesial, kayak gebetan, mantan gebetan, atau mantan pacar, atau gebetan yang ditolak sebelum bertindak, itu sakitnya sampai ke fisik juga sakit, bukan hati aja gitu kan. Bahkan bisa sampai ke fisik, bisa kayak bener-bener ngerasain yang namanya demam, yang namanya badan gak enak banget, ngerasa lemes, ngerasa di sana sini sakit. Itu ya berawalnya dari patah hati. Dan patah hati itu terjadi karena kita bisa menspesialkan, menganggap orang lain itu spesial gitu Jul. Jadi kalau kamu nggak mau patah hati ya jangan jangan anggap orang lain spesial. Sesimpel itu enggak sih? Lebih dari itu sebenarnya.
Ya sebagai manusia makhluk sosial kan nggak mungkin kita menganggap orang lain itu nggak ada gitu, pasti ya menganggap orang lain itu ada, dan karena kita menganggap orang lain itu ada, kita memilih salah satu di antaranya buat kita jadikan tempat pulang lah ya, bahasanya kita jadikan tempat pulang, kita jadikan tempat buat menampung segala cerita, segala masalah, kita ajak jadi teman curhat, teman bertukar pikiran, dan akhirnya karena terbiasa dengan hal-hal tersebut, kita menaruh rasa yang lebih kepadanya, dan ketika rasa itu suatu saat udah nggak bisa diteruskan lagi, patah hati bakal terjadi gitu kan. Dan kalau udah patah hati, seperti kata Wira, iya seperti kata Wira, when Wira said, bukan when Pamungkas said lagi. Seperti kata Wira, ya kita memiliki pilihan buat menikmati patah hati itu, atau kita bakal terus meratapi atau terus menangisi patah hati itu sendiri gitu loh. Kalau kita memilih buat menikmatinya, ya mau nggak mau kita harus berdamai dengan masa lalu itu sendiri. Kita harus bisa mengikhlaskan, kita harus benar bisa merelakan dia pergi bersama orang lain mungkin, atau udah nggak bisa ketemu lagi karena udah beda dunia gitu. Pokoknya kita harus bisa benar-benar mengikhlaskan, benar-benar merelakan, legowo lah. Kalau bahasa lokal, bahasa Jawanya itu legowo gitu. Jadi ya bukan karena kita lemah, tapi karena kita harus benar-benar bisa meluapkan perasaan tersebut dari hati dan menganggap segalanya biasa lagi seperti sebelum kita menspesialkan orang lain. Nah, itu kalau kita memilih buat menikmati patah hati. Tapi kalau kita memilih buat terus meratapi, buat terus menangisi, ya perasaan itu bakal terkungkung di dalam hati gitu loh. Bakal kayak dia muter-muter aja di situ gitu kan, karena ya kita belum bisa melepaskan, belum bisa merelakan, dan belum bisa menganggap biasa saja si patah hati ini tadi gitu. Karena ya patah hati kan tempatnya memang awalnya dari hati, dari perasaan, dari logika nggak ikut campur di situ kan. Karena kalau seseorang udah butol tuh logika bisa kalah gitu loh. Tapi ya mau nggak mau, lama-lama itu juga jadi penyakit di otak, karena bukan hati aja yang berfungsi di tubuh, kan otak juga ikut berfungsi gitu. Bahkan otak sebagai pusat dari apa yang kita lakukan sehari-hari, jadinya ya mau nggak mau ikut juga si otak ini tadi ngerasain sakit yang si hati rasain. Dan itu nggak nyaman banget kalau kamu memilih buat terus meratapi, terus menangisi, terus tidak merelakan lah. Jadi ya balik lagi, memang hidup kan selalu tentang keputusan. Nah, kalau saranku sih lebih baik, ya memang iya kan, waktu bisa bisa mengobati segala luka, tapi ya itu, semoga kamu memilih pilihan yang pertama lah ya. Soalnya dengan pilihan yang pertama itu tadi, kita bakal bisa buat membuka hati, membuka diri dengan orang-orang baru yang, aduh ada suara satu, dengan orang-orang baru yang mungkin saja bisa lebih baik daripada yang terdahulu, atau kalaupun dia nggak lebih baik, tapi setidaknya dia bisa membuat kita lupa atau membuat kita mengikhlaskan yang sudah pergi gitu loh. Karena seperti buku, hidup itu bakal diisi dengan cerita-cerita, biarpun nggak cerita panjang tapi cerita-cerita pendek yang bakal merangkum itu semua jadi satu kesatuan di buku itu sendiri gitu kan. Oke lah, kita kayak setiap manusia itu pasti beda-beda ceritanya. Ada yang dia mungkin 100 halaman baru pindah cerita yang baru, ada yang bahkan gak nyampe 10 halaman udah ganti dengan cerita yang baru, ada yang sampai dari awal sampai akhir ceritanya tetap satu subbab atau satu judul yang sama gitu kan. Dan ya kita harus nikmatin itu gitu loh. Kalau tetap berada pada patah hati yang gak pernah bisa kita lupakan, ya masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita nggak bisa meluapkan patah hati itu, ya kemungkinan besar di masa depan juga sama aja gitu loh. Jadi daripada do less talk more, lebih baik kita kebalik. Iya ding, daripada do less talk more lebih baik kita do more talk less, anjas.
Iya kan, daripada terus berteori kayak kenapa sih dia ninggalin aku, kenapa sih dia tega pergi gitu aja, kayak aku tuh udah perjuangin dia, tapi kenapa kok akhir dari segala perjalanan kami harus aku ngerasain patah hati ini. Lebih baik kan kamu berjalan maju, kamu move, kamu coba buka hati buat orang lain, karena dunia ini begitu luas, ada 7 miliar manusia loh, bahkan di Indonesia peringkat keempat ya kalau nggak salah ya, peringkat keempat penduduk terpadat di dunia gitu. Kalau dia pergi ya berarti emang dia bukan jodohmu gitu kan. Masih banyak orang-orang yang bukan menggantikan sih, tapi masih banyak orang-orang yang bakal menerima kamu jauh lebih baik daripada dia yang nggak bisa nerima kamu apa adanya gitu kan. Dia pergi pasti kan dengan alasan-alasan yang menurutnya itu baik lah, tapi kan tidak begitu denganmu. Jadi kalau kamu nggak bisa nemukan alasan yang baik bersama dia, ya kamu temukan alasan yang baik bersama orang baru gitu loh. Oke? Intinya kalau kamu sekarang sedang merasakan patah hati, ya cobalah buat membuka diri, cobalah buat merelakan, cobalah buat mengikhlaskan. Waktu yang dimiliki tiap orang itu beda-beda, aku ngerti banget. Jadi biarkan waktu yang memberitahu kapan waktunya, kapan saatnya kamu harus atau kamu sudah bisa membuka lembaran baru, membuka cerita baru, menulis cerita baru dengan orang-orang yang bakal menerima kamu apa adanya gitu, bukan menerima kamu dengan banyak tuntutan. Waduh, bikin podcastnya malam ini singkat aja. Aku pengen pengen cerita singkat aja, soalnya nggak ada topik sih tadi, asal ngangkat aja gitu. Jadi kasih tombol ke atas kalau podcast ini, kasih tombol ke bawah kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang nggak tahu dibikin kapan. Nantilah kalau udah bisa benar-benar adaptasi dengan kerjaan ya, bakal mungkin aku bikin dengan narasumber atau aku bikin sendiri nggak tahu. Karena kemarin ada narasumber yang ngajakin nge-podcast tapi dia juga masih belum punya waktu dan aku juga masih belum punya waktu, jadi bakal di hold dulu buat beberapa saat. Ditunggu aja buat episode selanjutnya mungkin bareng dia. Sampai jumpa dan selamat malam.